Di lain tempat, kekasih Yojun datang menjadi korban penculikan untuk diambil organ tubuhnya. Pada malam itu ia masuk ke dalam mobil bersamaan dengan dilepaskannya Somi. Kali ini Somi berada di tangan wanita parubaya. Ia dibawa ke suatu tempat bersama dengan anak-anak lainnya yang disekap. Shin memperlihatkan perjuangan Tae-sik setelah pelariannya dari kantor polisi. Dengan cekatan ia mencari kembali telepon genggam yang dibuangnya. Tae-sik mulai menyelidiki keberadaan Somi. Tempat lain, bersama dengan itu, polisi bersama dengan detektif Kim dikejutkan dengan informasi berkaitan masa lalu Tae-sik, bahwa ia adalah salah satu agen pasukan khusus di Komando Intelijen Militer. Namun setelah tragedi yang menyebabkan kematian istri dan calon bayinya saat sengaja ditabrak musuh, Tae-sik tak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Bahkan ia terkena luka tembak yang sangat parah. Setelah hari itulah Tae-sik memutuskan untuk hidup seadanya. Ia mulai menyembunyikan jati dirinya. Malam berikutnya bersama anak buah Junsok, Tae-sik meminta bantuan padanya untuk melakukan pertemuan dengan Doshi, tangan kanan Mansuk. Setelah berhasil meringkusnya, Doshi mengatakan jika Somi berada di tangan Mansuk. Lama kemudian, Mr. Ram datang balik menyerangnya. Setelah penyerangan malam itu, Tae-sik mengetahui siapa musuh sebenarnya yang harus dibunuh. Dengan luka tembak di tubuhnya, Tae-sik masih berusaha mengejar. Bahkan dengan tegas, Tae-sik memberikan ancaman bagi mereka. Di tengah perjalanan saat Tae-sik menyerah dengan luka tembaknya, dia pergi ke tempat sahabat lamanya. Di sanalah Tae-sik mendapatkan pertolongan dari luka tembaknya. Pagi harinya setelah sedikit membaik, ia meminta pada sahabatnya agar dicarikan pistol untuknya. Di lain tempat, polisi mendapatkan jejak keberadaan Somi yang tertangkap oleh kamera CCTV saat melakukan penarikan uang sejumlah besar. Di waktu yang sama, Tae-sik sedang mempersiapkan diri untuk mencari keberadaan Somi. Ia mengubah penampilannya. Tepat pada waktu itulah, detektif Kim menghubunginya. Ia memberitahukan keberadaan Somi. Setelahnya, detektif Kim mendapatkan informasi dari Tae-sik jika dalang dari ini semua adalah Mansuk dan Junsok. Shin mulai memperlihatkan saat petugas polisi dan Tae-sik beraksi. Mereka tidak bersama. Tae-sik menyelidiki segala hal di daerah pecinan. Ia mendapatkan satu mesin capit yang mencurigakan. Pemikirannya tidak meleset. Siang harinya ia mendapati seorang bocah yang sedang menguras habis permainan mesin capit itu. Tae-sik mengikuti langkahnya hingga berada di satu tempat dengan Somi. Namun sayang, ia tak melihatnya. Shin memperlihatkan cara kerja mereka dalam melakukan transaksi narkoba. Mereka membayarnya lewat kartu ATM yang kemudian baru ditarik tunai para pekerja cilik ini. Saat itu Tae-sik masih mengikutinya. Namun sialnya, polisi umum menyadari keberadaannya. Tae-sik berhasil lolos dan masih bisa mengejar keberadaan anak tadi. Pengejarannya terhenti di sebuah gudang pembuatan perabot rumah tangga. Di sanalah ia mendapatkan anak-anak yang dipaksa bekerja meracik narkoba. Tae-sik tidak melihat keberadaan Somi. Bocah itu berada di gedung lain bersama anak-anak asing lainnya. Hari ini sedang diperlihatkan adanya perpisahan satu anak gadis yang katanya akan dikembalikan ke rumahnya setelah berperilaku baik. Perkataan si nenek tua itu dianggap serius oleh Somi. Maka dengan sikap manisnya, ia mengambil hati Mr. Ram dengan memberikan plester pada luka kepalanya. Berharap ia juga akan dipertemukan dengan ibunya. Shin kembali memperlihatkan kekejian Junsok kepada anak-anak yang bekerja untuknya. Saat itu, satu dari mereka ada yang tidak sadarkan diri setelah terlalu lama menghisap heroin. Junsok sangat kesal dan meminta asistennya untuk segera membawa tubuh mungilnya ke sebuah ruangan. Tae-sik mengikutinya. Ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Banyak mayat di dalam sana yang sudah kehilangan organ tubuhnya. Dan kini dokter bedah itu sedang bersiap untuk membunuh bocah yang tak sadarkan tadi. Namun Tae-sik datang menghalanginya. Keributan itu membuat Junsok datang. Setelah berhasil melumpuhkan Junsok, Tae-sik merakit bom dari alat-alat yang ditemukannya. Sebelum pergi, Tae-sik menelpon Mansuk untuk memberitahukan keberadaan Somi. Ia mengancam dengan menyiksa Junsok. Suara arangannya membuat Mansuk marah besar dan berujung meminta agar Somi segera dicungkil bola matanya. Setelah menutup teleponnya, Tae-sik meninggalkan Junsok sebelum gedung itu meledak. Tae-sik telah berhasil membebaskan tawanan-tawanan kecil, sedangkan di luar sana Somi masih disekap. Dokter bedah itu telah siap mencukil kedua bola matanya. Somi memandang iba kepada Mr. Ram.
ia masih berharap ditemukan dengan ibunya. Di luar sana, polisi berhasil menemukan penyekapan anak-anak di sebuah kamar. Ia juga menangkap si nenek tua yang mendalangi jual beli anak ini. Bahkan dari sanalah polisi itu mengetahui jika selama ini Dr. Osaman adalah ahli bedah yang membantu Mansuk di jalannya jual beli organ tubuh manusia. Pertemuan Tae-sik dan Mansuk sedang berlangsung. Tae-sik berharap dapat bertemu dengan Somi. Namun tidak demikian, Somi diserahkan dalam bentuk bola matanya saja. Hal ini membuat Tae-sik sangat marah. Setelah kematian Mr. Ram, Tae-sik mengejar keberadaan Mansuk untuk dihabisi. Mansuk berlari ke dalam mobilnya yang dirancang anti peluru. Tae-sik tak peduli itu. Dengan pengalaman dan keahliannya, ia menembakkan peluru secara beruntun hingga akhirnya berhasil menembus kaca dan membunuh Mansuk saat itu juga. Setelah dendam terbayarkan dan merasa Somi sudah meninggal, Tae-sik memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun tak lama dari itu, suara Somi terdengar memanggilnya. Bocah itu berlari memeluknya, memastikan jika Tae-sik datang untuk menyelamatkannya. Film diakhiri dengan penangkapan dokter bedah yang telah kehilangan bola matanya. Ternyata sebelum kematiannya, Mr. Ram terlebih dahulu menyelamatkan Somi dari tangan Osaman dan membunuh dokter bedah itu serta mencukil kedua bola matanya untuk diberikan kepada Mansuk. Dan kemudian polisi itu menangkap Tae-sik. Sebelum berpisah, keduanya saling berpelukan dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa klik like, share, and comment. Dan jangan lupa pula klik loncengnya. Dan bye-bye.